harus ya disadari. kalau ngomong sama cum laude kajian budaya. Dewi ini ngomongnya perempuan banget tapi datang ke yayasan naik motor gede. Rong. Apa ya? Apakah mereka organisasi ini membutuhkan satu sosok figur Dewi yang lebih eye catching dan sebagainya? Kamu sebenarnya ngundang saya mau dengar suara saya. Kamu mau tamumu bahagia dengan cara entertain saya atau mau melihat tato saya? Ya, saya nggak pernah angkat ini. Saya nggak pernah angkat ini di podcast manapun. Berarti Itu harus jadi kebawa banget. nggak apa-apa. Jadi ngajar yoga waktu itu. Inspirepedia bersama Ida Bagus Bayu Bramantia. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar pemirsa podcast Dwi Gendro Foundation? Ketemu lagi bersama saya Ida Bagus Bayu Bramantia dalam sesi Inspirepedia. Dan seperti janji saya, kami akan menghadirkan narasumber yang bisa memberikan kita informasi, edukasi dan juga tentunya menginspirasi. Dan semua pemirsa podcast Dwi Gendro Foundation pasti melihat buku yang saya pegang ini ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah seorang perempuan yang bisa memberikan kita inspirasi tentunya mengenai perjalanan karirnya, kisah-kisahnya yang selama ini, sehingga bisa terbentuk satu buku hasil karya beliau yang luar biasa. Dan ternyata hasil karyanya tidak dalam bentuk kertas, tapi di tubuhnya juga ada suatu karya, suatu seni. Oke, langsung saja saya perkenalkan dan saya panggilkan kepada pemirsa semuanya Dewi Pradewi. Swastiastu. Kenapa versi manggilnya versi seperti panggung? Karena beliau juga sering kita lihat di panggung, makanya kan biasa gitu ya, kita panggilkan gitu. Kita tampilnya kita. Terima kasih. Om Swastiastu Dewi. Selamat datang back to school ya. Ya, back to school. How it feel, bagaimana rasanya? Pastinya berbeda dari sekian belas tahun. 19 tahun lah ya. Nanti tahun. Nanti datanya kita lihat lagi deh. Dewi di angkatan berapa, alumni tahun berapa? Alumni tahun 2005. 2005. Oh, kecil sekali ya. 2005, iya. Masih Sekolahnya muda. belum semegah dan semewah ini. Ya, Astungkara Dewi ya. Ini juga sebenarnya kan berkat bantuan daripada banyak alumni juga. Kontribusi mungkin bukan hanya bersifat materi Dewi, tapi dengan adanya seperti Dewi ke sini kan jadinya banyak yang berminat untuk sekolah di sini. Nah, biaya-biaya itu bisa membantu kami untuk memperindah, memberikan fasilitas yang lebih baik ya untuk adik kelasnya Dewi. Karena semua. saya yakin di tempat yang nyaman kita pasti lebih mudah untuk menerima informasi dan pelajaran itu sendiri ya. Di tempat yang nyaman dapat lebih mudah menerima informasi. Tapi ada kata-kata gini loh Dewi. Apa itu? Jangan terlalu terlena di zona yang nyaman. Oh ya. Ini terkait banget ini. Kalau pemirsa podcast Dwi Gendro melihat ini, nah ini Dewi pasti pernah pada posisi yang sangat tidak nyaman dong ya dengan melukis, memberikan lukisan-lukisan di tubuh itu ya, pasti ada zona-zona atau masa-masa yang sangat tidak nyaman, sehingga apakah ini tergugah juga Dewi untuk menulis dalam suatu buku ya? Karena ada beberapa pendapat juga dari beberapa orang bahwa cewek bertato itu seperti apa. Kan stigmatisasinya itu bisa bersifat negatif. Tapi kalau saya baca di bukunya Dewi juga, kalau kita pandang dari segi kesenian, itu luar biasa Dewi hasilnya. Benar. Suatu penghargaan terhadap suatu hasil karya seni ya. Karena banyak sekali kita lihat juga foto-foto, foto-foto mungkin cewek telanjang gitu kan. Kalau kita lihat dari segi seni nggak dianggap porno. Iya benar. Nah, tapi kita kembali lagi Tergantung cara ngambilnya lagi ya. Ya, tergantung cara ngambil lagi benar. Iya benar kan. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau saya sendiri kan memang penikmat foto. Oke. Saya suka memperhatikan model, saya suka memperhatikan beberapa teman-teman saya, banyak fotografer juga. Ada yang ngambil landscape, ada yang ngambil human interest, ada yang ngambil foto-fotonya memang foto-foto telanjang atau foto-foto perempuan seksi gitu. Tapi kalau misalnya memang mereka seorang fotografer yang sudah di awalnya mengkonsepkan,
foto itu sendiri, hasilnya pasti bagus kok. Jadi yang bisa saya rangkum sih ketika semua hal bisa kita konsepkan, apapun itu pasti dapat kita nikmati dengan baik. Kita nikmati dengan baik dan diterima dengan baik ketika semua itu dikonsepkan. Dikonsepkan loh ya. Karena saya yakin seorang fotografer itu sebelum dia moto, dia pasti punya konsep. Kenapa harus berkonsep? Karena ketika apapun yang dikonsep pasti hasilnya baik. Baik untuk yang melihat, baik untuk yang dilihat. Gitu ya. Iya. Kira-kira. baik juga untuk modelnya ya. Karena kan membawa jati diri modelnya juga. Kenapa mau difoto seperti itu gitu kan? Ketika itu memang dikonsepkan, memang art banget, pasti beda hasilnya. Jadi enggak ada lagi orang memandang itu adalah foto porno. Saya yakin tidak akan ada kata-kata itu. Iya. Oke, cuma kita mungkin memang terbentur pada undang-undang pornografi ya, sampai mana ini boleh kan gitu ya. Coba lihat kalau orang-orang pakai bikini gitu, kalau misalnya dia ngawur cuma sekedar dia selfie gitu ya, itu nggak mungkin pakai fotografer ya. Lain ketika misalnya dia diarahkan gaya seperti apa, properti apa yang dia gunakan walaupun dia pakai bikini, tapi indah banget gitu ngelihatnya kan. Pasti beda juga cara kita nerima akhirnya. Karena tubuh juga merupakan seni nih. Iya benar. Seperti Dewi ini memberikan sedikit warna nih pada tubuhnya. Bukan sedikit sih, banyak. Tadi saya ngobrol sama Dewi ya. Ternyata karena saya bukan orang bertato ya. Gak terlalu banyak ngerti masalah tato nih Dewi ya. Ternyata kalau kena matahari juga pengaruh itu ya warnanya ya Dewi ya. Jadi kalau misalnya orang pakai tato yang berwarna seperti ini mungkin harus lebih apik banget. Harus apik banget ngerawatnya gitu. Ketimbang dengan black grey. Kalau black grey itu lebih tahan lama dia. Jadi kalau misalnya berwarna lebih cepat dia harus nge-retouch warnanya. Iya, karena teman-teman saya juga ada yang kalau udah tato berwarna itu juga dia bilang, wah saya mau ngulang lagi, mau diapain lagi? Padahal hasilnya segitu hanya untuk biar lebih glowing. Biar lebih apa ya, tone-nya lebih naik lagi. Tone-nya lebih naik lagi. Ya ini udah turun nih tone-nya. Saya yakin ini udah turun banget nih tone-nya. Sudah berapa lama ini tatonya Dewi? Udah berapa lama ya, gak pernah ngitung ya. Lulus kapan? Nah ini kan kaulnya lulus katanya. Jadi kita 2019. 2019 kemudian buku ini lahir tahun lalu juga Dewi ya. Jadi semuanya ini. Setelah 2 tahun baru akhirnya. Bukunya baru selesai, tatonya juga baru selesai. Kan ini gak langsung jadi tato ini. Ini butuh berapa lama untuk mentato ini? Kalau ini sih 4 bulan. 4 bulan. Oke, Dewi kan juga sempat menyampaikan setelah saya baca di buku ini, nanti kalau pemirsa pengen tahu lebih jelasnya ya banyak sekali cerita di balik tatonya Dewi. Salah satunya ini adalah kaul ya. Jadi tadi yang sempat Dewi ceritakan setelah lulus orang itu, Bali bilangnya kaul gitu ya. Ya, kaul. Bahasa, kalau di Indonesia kan bayar janji. Bayar janji. Jadi saya kepikiran nih kalau saya lulus S3 saya mau bayar janjinya pengen punya mobil mewah gitu, bisa gak ya? Entah dari mana gitu ya. Bingung. Kaul itu apa ya? Harusnya sesuatu hal yang mungkin bisa dianggap berat dan memberatkan sebenarnya gitu kan. Tapi dianggap motivasi. Ya kan, Dewi, satu biaya. Satu biaya. 2 nahan sakit. 3 kesiapan mental. Kesiapan mental untuk hal ini ya. Dewi ini butuh waktu itu berapa lama untuk bayar kaulnya setelah lulus itu? Ini jedanya setelah hampir setahun ini. Setelah hampir setahun lulus. Soalnya saya kan berpikirnya, aduh kok beneran gitu ya. Itu kan yang tadi saya mau. Kaulnya itu kan gini, saya ngambil S2 ini pastinya nggak main-main karena terkait biaya pasti itu kan. Biaya pasti, terlebih lagi waktu. Betul. Karena kan saya harus nyanyi, saya harus ngajar yoga. Terus saya harus ngantor. Gitu kan. Banyak saya ikut banyak asosiasi juga gitu. Pastinya sekarang mau nambah lagi mau ngampus gitu, otomatis kan harus ada yang saya bahasa Bali harus ada lahin nih besek gitu kan. Saya harus saya lain, cuman saya bertekad pokoknya harus ada sesuatu hal yang berubah dari dirimu gitu. Nah sekarang Dewi dari jeda itu ya sebelum sampai lengan kiri dan kanan itu apa memang ada sedikit pro dan kontra ya, jadinya kan antara bayar kaul tapi nahan sakit, biaya besar, modelnya juga seperti apa kan begitu Dewi ya yang pantas untuk Dewi sendiri. Kemudian apakah ini juga nanti dia
orang-orang berpandangan apa gitu ya kan. Nah, Karena itu tadi, setahu makanya kita saya bilang kan 3 iya. tadi itu siap dana, Siap mental. siap mental. Nah sekarang coba Dewi ceritakan dari mentalnya tuh gimana Dewi sampai ya udah deh saya ini gitu. Mentalnya ya pokoknya dari awal kan saya udah janji nih pokoknya di S2 ini saya harus lulus dengan nilai terbaik gitu. Karena kamu udah ngalahin waktumu, kamu udah ngalahin uangmu di sini. Cum gitu. laude loh. Ya, janji saya itu nggak cuma sekedar lulus aja. Kalau sekedar lulus mah gampang, Iya, ya kan? betul. Cuman kan ini harga diri di UNUD loh. Sampai kamu masuk UNUD loh ini. Masuk UNUD, cum laude lagi. Ya, makanya saya bilang pokoknya nilai saya harus bagus. Tesis ini goal dengan nilai cum laude. Iya. Pokoknya saya mau bikinin hasil penelitian saya buku sama nambah tato di kedua tangan saya gitu. Iya. Kan sesuai dengan hasil penelitian saya Betul. dong. Kalau penelitian saya judulnya sih konstruksi stigma pada perempuan Bali bertato di kota dan pasar. Kalau judul buku kan memang harus lebih luas. Ya. dan Kalau lebih bahasa Dewi gampang. supaya lebih ngepop. Jadi bahasanya biar ada bedanya nih hasil penelitian itu bahasanya lebih ke kajian budaya karena bahasa-bahasa akademis banyak di sana karena kita banyak ngambil teori dan filsafat di dalamnya. Cuman kalau misalnya buku ini sendiri saya create lebih post ya. Oke. Lebih postmodern. Baiklah, ngomongin sedikit tentang penelitiannya Dewi ini ya, yang sudah juga dituangkan dalam buku ini. Menurut Dewi, waktu melakukan penelitian itu apa pendapat? Waktu itu di mana? Di Kota Denpasar ya? Di Untuk Kota melakukan- Denpasar. Apa pendapat dari yang sudah Dewi interview mengenai tato, keberadaan tato yang ada di tubuh seorang perempuan itu Dewi? Kalau informan sendiri kan saya ngaca nih ngambilnya. Oke. Ngaca ngambilnya ya pas lagi saya nongkrong, saya lagi santai-santai gitu kan. Cuman yang harus saya lakukan adalah saya harus menutup badan saya biar sama sekali tidak kelihatan tato. Posisinya waktu itu Dewi sudah ada tato tuh. Ya tatonya kan di belakang, punggung, di ya. belakang, cuman masih agak kelihatan ketika kita pakainya bajunya agak pendek gitu, Iya, pasti iya. kelihatan. Jadi saya pasti pakainya tuh agak kerah gitu. Jadi biar benar-benar sampai nggak kelihatan, biar dia juga menyampaikan segala sesuatunya Enak. nggak ada yang dipendam Iya. gitu kan. Pokoknya los aja. Ya, los gitu. aja. Kalau ketahuan, aduh, yang nanya tentang tato, bertato lagi nggak enak ngomongnya. Iya. nih. Gitu. Jadi emang harus benar-benar nggak kelihatan tatunya. Tapi nanti ujung-ujungnya kasih surprise nggak? Enggak. Oh, enggak juga? Enggak. Pokoknya pure saya mau ngadain penelitian saya dari UNUD. Iya, Saya iya. tetap bilang seperti itu gitu. Tapi ngobrol-ngobrol biasa aja ya Pak ya gitu. Ya, gimana hasilnya Dewi dari semua? Sebagian besar gitu ya. Ya. Saya kan harus rangkum ini. Iya. Sebagian besar ya kalau laki-laki itu lebih cenderung dia ke premanisme. Oke. Paling Iya. ya dianggap kalau laki-laki pakai tato tuh bajingan gitu Ya, kan ya. bad boy. Paling gitu aja lah, lebih ke sana. Kalau ketika perempuan yang pakai tato itu dia cenderung lebih ke seksualitas. Seksualitas itu artinya dia tuh perempuan nakal, lonte gitu. Orang yang bisa dipakai, lebih ke sana arahnya gitu. Ada juga yang menjawab bahwa ya kalau laki-laki pakai tato mah udah biasa. Ya. Kalau perempuan yang pakai gimana ya? Sing cocok gitu loh. Ya. Kotor dia kelihatan gitu. Kalau laki-laki ya udah biasa aja. Laki-laki kan memang begitu. Nah, di sana yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwa penyebab pastinya yang kita ungkapkan di sini kan penyebab stigma, bentuk stigma seperti apa, implikasinya seperti apa. Ya. Penyebabnya itu sendiri lebih ke kita menganut budaya patriarki. Jadi semua kekuasaan itu ada pada laki-laki. Jadi apapun yang dilakukan laki-laki, apapun yang dikatakan laki-laki, dia lebih menang gitu. Padahal kalau sebenarnya kita hidup perjalanan sehari-hari kan perempuan nggak bisa dikalahkan gitu ya. Kalau di media sosial dikirim, Perempuan mau gini. makan kemana terserah. Di garis bawahi ya, perempuan lebih bermanfaat. Oh salah. Ya nggak apa-apa. Itulah yang namanya sudah berarti kalau kita ngomongin di era Kartini modern, perempuan bermanfaat ya sudah berarti terwujud ya. Cita-cita Kartini kan terwujud ya. Betul nggak Dewi ya? Oke. Iya kan? Iya, oke. Iya. Tapi emang harus diakui loh ya, Iya, harus betul. diakui. Sekarang itu yang biasanya dulu kita memandang perempuan itu lebih ke ranah domestik dia. Ya, kalau sekarang seperti yang kita lihat sampai detik ini, ya perempuan sudah mulai masuk ke ranah-ranah atau ruang-ruang publik gitu. Ya. Lebih
bisa dikatakan bisa menggantikan posisi laki-laki sekarang ya, untuk yang sekarang ya. Kalau dulu kan masih belum. Ya, sampai mata pencaharian pun ya juga. Iya benar, perempuan. sampai mata pencaharian pun gitu. Enggak aneh ketika kita melihat perempuan tuh kalau jadi tukang parkir gitu. Kalau sekarang kan udah biasa aja gitu kan ya. Terus ini juga kalau misalnya di politik sekarang kan sudah banyak perempuan juga di dalamnya gitu. Tapi ya tetap aja masih menyisakan subculture di dalamnya yang terhegemoni, yang termarginal. Itu masih penelitian Dewi interview dengan yang di Kota Denpasar. Berarti kan itu yang dituangkan dalam tesisnya Dewi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari setelah Dewi menjalani tato dan sebagainya, kalau keluar daerah dari Kota Denpasar gimana Dewi? Apalagi keluar Kota Denpasar. Gimana itu? Apalagi di luar Kota Denpasar ya. Kalau misalnya kita bilang Denpasar ini sendiri udah kayak kota metropolitan ya. Betul. Karena semua kayak trendsetter itu pasti mulainya dari Denpasar. Lebih open mind. Ya. Denpasar. Apalagi kalau misalnya kita keluar, wah lebih lagi tuh. Gimana? Apalagi kalau misalnya ke desa gitu, pasti bakalan lebih aneh banget kita dilihat kalau beda, apalagi pakai tato ya. Tapi salah satu ngelihat aja udah aneh banget gitu kan. Iya betul. Ketimbang kita di sini mungkin kita udah biasa ngelihatnya. Kalau di luar dari Denpasar, kalau misalnya saya juga, karena ini kan tatonya saya ngambil Bali juga, otomatis kan yang saya tanya informannya juga ada yang di luar Denpasar sebenarnya. Gitu. Karena kan tujuan saya di awal kan nggak cuman untuk tesis aja, tapi kan saya mau tuangkan dalam buku. Kalau buku kan harus lebih global, Bali yang saya ambil. Jadi di luar Denpasar juga saya ngambil. Itu lebih lagi tuh, gimana kamu nggak malu kalau misalnya kamu ke Banjar? Pasti itu pertanyaannya. Gitu. Kamu nggak malu ketika kamu ke Pura gitu? Enggak. Kan tatonya bisa saya tutup. Iya. Samar ini kebaya apa tato itu ya? Udah tahu kamu beda dari yang lainnya ya, kamu harus atur bagaimana caramu berpakaian dong. Ya betul. Ya, karena kalau dalam buku, dalam tesis kan kita juga harus ngasih saran di dalamnya. Karena kita orang Bali, karena kita menganut budaya yang dominan, budaya dominan kita kan bukan tato gitu loh. Kita kan masih bagian dari subculture. Betul. Otomatis kamu dong yang harus menyesuaikan dirimu. Ketika kamu di mana, lagi di mana, ya kamu harus menyesuaikan pakaianmu. Gitu kan, di Sekalopatre namanya. Kalau orang Bali bilang gitu, kamu lagi di mana, kamu harus berpakaian seperti apa, ya kamu harus ngikutin gitu. Karena kamu beda dari mereka, otomatis kamu yang harus menyesuaikan karena kamu bagian dari subculture, bukan culture yang dominan. Agak berat ya kalau ngomong sama cum laude kajian budaya. Bukan, ini ngomongnya di kampus soalnya, ya kan? Karena ini ngomongnya kan di kampus soalnya, bukan di luar kampus. Betul, tapi saya sangat menghargai sekali loh cara berpikirnya Dewi itu luar biasa. Yang secara pandangan akademis pandangan akademis, kemudian beberapa kajian-kajian, penelitian, akhirnya bisa menuangkan hal yang sifatnya bisa dipelajari untuk kita semua. Apakah Dewi ini berusaha untuk melakukan suatu perlawanan juga nih Dewi? Karena judulnya ada gini nih, tubuh. Oke, tubuh kita bisa lihat secara fisik ya, bahwa tubuh ada tato di tubuh perempuan itu seperti apa. Stigma sudah pasti, tadi dibilang bahwa ya mungkin perempuan nakal lah dibilangkan begitu Dewi ya. Nah untuk perlawanan ini gimana nih? Ini lebih cenderung kemana nih kalau perlawanan Dewi? Tiga-tiganya sih itu masuk. Dijadikan satu, di-combine jadinya ya. Iya benar. Bagaimana tuh? Perlawanan itu sebenarnya kan dari hasil informan yang saya teliti juga gitu ya. Tadi sempat disampaikan bagian perlawanan mereka seperti apa mereka melawan yang sebenarnya jadi keinginan mereka, tapi nggak bisa tertuangkan gitu. Kalau di sini dalam ceritanya informan saya itu, kenapa dia akhirnya menato dirinya, itu karena dia diharuskan menjadi perawat oleh orang tuanya. Pelarian itu? Apa pelarian itu Dewi? Benar, itu sebuah pelarian. Tadi awalnya, padahal dia nggak mau jadi perawat. Orang yang passion dia nggak kesana, ngapain saya disuruh jadi perawat gitu? Jangan-jangan dia kaul juga Dewi. Kalau jadi perawat saya mau tatoan. Kalau dia tato artinya karena dia tidak mau jadi perawat, makanya dia tato dirinya. Tatonya sampai ke tangan juga. Karena kalau misalnya perawat kan nggak boleh. Betul. Akhirnya gimana? Akhirnya yang nggak jadi perawat, dia memang pemusik.
Gitu. Karena passion dia di sana, dia ngajar musik. Tapi dia sukses di sana gitu loh. Semacam pemberontakan ya. Ya seperti itulah. Dia caranya dia melawan dengan cara pakai tato. Karena passion saya nggak jadi perawat. Kenapa bapak nyuruh saya jadi perawat? Saya tidak mau jadi perawat. Saya tidak senang menjadi perawat. Saya pengen jadi pemusik. Dia bilang gitu. Tapi akhirnya terbukti juga ya. Terbukti dia jadi pengajar musik piano untuk orang-orang keterbelakangan mental kayak gitu. Dia juga ngajar formal juga gitu. Anak-anak yang spesial ya. Sukses kok akhirnya. Dia punya suami yang menerima dengan keadaannya dia yang pakai tato. Dia mau Banjar biasa. Boleh kok sebutin merek siapa itu? Kenapa? Boleh kok nyebutin mereknya. Siapa namanya? Oh enggak boleh. Oh enggak boleh? Iya. Kan ada kode etiknya juga dalam. Dia tidak mau disebutkan namanya. Oh ya. Ya. Tapi di Bali itu? Di Bali, dia orang Bali. Tatonya bagus kok karena kulit dia putih. Dewi juga putih, bagus itu jadi. Karena perawatan. Dia perempuan banget ya, perawatan. Dewi ini ngomongnya perempuan banget, tapi datang ke yayasan naik motor gede. Krong. Itu karena endorse. Beneran endorse ya? Ya. Oke. Dewi, saya juga lihat dari beberapa media sosial Dewi di Instagram itu juga Dewi masuk dalam berbagai organisasi Dewi ya. Saya senang banget berorganisasi. Nah, senang banget. Berbagai organisasi dan tadi Dewi juga cerita kepada saya malahan orang-orang Dewi suka tidak tahu bahwa wah saya ditawarin ini, saya ditawarin ini gitu ya. Apakah itu memang apakah mereka organisasi ini membutuhkan satu sosok figur Dewi yang lebih eye catching dan sebagainya? Itu kan bisa saja Dewi. Ya mungkin itu satu. Ya. Kedua mungkin mereka ngelihat latar belakang saya. Kualitas ya. Selanjutnya yang lainnya. Latar belakangnya mungkin karena kerjaan saya di kantor emang asosiasi gitu. Jadi tahu berorganisasi itu seperti apa dan harus bagaimana. Ya. Karena kalau misalnya ngomongin organisasi, apalagi secara administrasi di dalamnya itu enggak harus, misalnya gini, asosiasi motor gitu. Betul. Saya kalau misalnya dibilang anak motor belum juga lama gitu kalau misalnya ngomongin motor dalamnya, apakah harus di asosiasi itu orang lama yang kenal motor? Enggak juga. Oh gitu. Karena bagian di administrasi itu kan enggak melulu harus mentok kamu bisa naik motor aja gitu kan. Tapi harus punya motor enggak? Kalau motor kan iya, mau nggak mau kan harus kamu juga bermotor gitu. Tapi di dalam organisasi itu sendiri kamu harus tahu nih administrasinya seperti apa, ADART-nya seperti apa, karena harus tahu juga di dalamnya seperti apa. Nah kebetulan saya tahu karena kerjaan saya di kantor itu emang asosiasi. Jadi secara administrasi itu saya tahu di dalamnya seperti apa gitu. Mungkin karena itu mereka mempercayakannya pada saya gitu. Dulu saya nggak tahu ya Dewi ya, apakah waktu itu sudah penuh atau belum ya? Sering saya melihat ada di sampingnya Bapak Cok Aceh, ada perempuan memakai baju dinas, tutupan seperti ini, ya kan? Kadang-kadang cukurnya laki atau pernah kayaknya panjang segini ya. Nah itu suka siapa itu? Nah itu waktu itu Dewi sebagai siapanya Pak? Itu belum pakai tato. Tapi udah tertutup ya, itu kayak model-model agent perempuan itu loh. Karena kerjaannya gitu. Itu gimana tuh Dewi? Itu Dewi sebagai apa saat itu ya? Kerjaan saya soalnya kalau ditanya pekerjaan, banyak banget pekerjaan saya. Saat itulah, itu nggak tahu ya saya momen itu saya lupa Dewi ya. Yang pastinya waktu itu ada kejadian seperti itu Dewi yang kayak lalu lalang gitu. Itu sebagai asisten beliau atau protokol beliau? Banyak banget itu. Soalnya saya ngikut beliau itu dari beliau belum jadi bupati. Saya sudah ngikut beliau. Iya. Awalnya itu saya dari Astra, dari perusahaan Astra dulu. Makanya saya titelnya SE. Oke. Ya itu di finance. Tukang jualan lah ya. FIF-nya, saya di FIF-nya. Kan Astra kan banyak nih anak perusahaannya. Saya di FIF-nya di finance-nya. Makanya saya punya SE itu. Dalamnya. Tapi sebelumnya ada lagi. Sebelumnya saya dapat ngambil desain grafis, sebelumnya saya dapat ngambil IT, sebelumnya saya dapat ngambil PR. Dan akhirnya S1 saya sarjana ekonomi karena saya waktu itu kerja di finance. Yang menuntut saya harus tahu soal keuangan gitu kan ya. Ngambil SE akhirnya. Terus akhirnya selesai sekolah saya, selesai cicilan saya. Akhirnya saya keluar dari sana dan saya
bertekad untuk saya pengen bekerja yang benar-benar passion saya gitu. Nah, waktu itu saya ngelamar sebagai protokol. Protokol beliau kayaknya Protokolnya ya. beliau Iya. di pemerintahan Kabupaten Gianyar. Beliau saat itu sudah jadi Udah jadi bupati. bupati. Ya, tapi Ya. udah mau selesai. Saya baru masuk. Baru masuk. Oke. Jadi protokolnya ya. beliau. Jadi saya bertahan di sana 1 tahun. 1 tahun di protokol Gianyar. Kemudian saya Bapak selesai, lagi beberapa bulannya saya ikut selesai. Nah, terus Bapak nawarin saya lagi nih, Dewi, saya di kantor PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran, asosiasi saya sampai sekarang ini. Saya butuh PA, personal assistant. Ya. Yang pekerjaannya tidak jauh-jauh dari protokol. Cuman sekarang tambahannya adalah kamu benar-benar ngatur jadwal saya dan benar-benar nemenin saya kayak ajudan. Kok Bapak percaya sekali sama Itu kamu, Dewi? tambahan. Percaya sekali. Karena ngelihat cara kerja saya di protokol. Kalau di protokol itu yang kita jaga kan adalah cara kita berpakaian, Ya. pastinya cara kita menghandle tamu VVIP. Ya Bapak lihat saya lagas, luwes orangnya gitu ketika menghadapi kalau misalnya ada yang komplain atau apa gitu. Untuk treatmentnya sendiri Bapak udah tahu gitu. Makanya beliau mempercayakan saya sebagai PA-nya beliau sampai detik ini. Karena beliau sekarang sudah di Wagub, otomatis sudah punya ajudan. Kerjaan saya yang dulu kan sudah diambil sama ajudan otomatis. Jadi sekarang saya di PHRI sebagai sekretaris eksekutif. Jadi saya lebih ke administrasi di dalam PHRI. Gitu. Tapi tetap ya nggak jauh-jauh dari Bapak Coace ya. Nggak jauh karena beliau masih jadi ketua PHRI. Walaupun beliau sekarang posisinya di Wagub, tapi beliau diperbolehkan untuk tetap di asosiasi. Cuman asosiasi cuma satu aja yang boleh diambil, yaitu PHRI. Oh gitu ya. Iya. Kalau soalnya tadi kan sebelum saya mengundang Dewi, saya kirimin fotonya Dewi di Instagram itu loh yang minta tanda tangannya Pak Wagub itu. Tapi tatonya sambil dipamerin gini. Kok mantap sekali Dewi Itu gitu. izin loh. Itu izin ya? Izin Foto apa izin? Izin Posting. bukan, izin pakai tato. Oh ya? Iya. Nah, waktu beliau tahu Dewi pakai tato Sebelum tato tuh saya gimana? udah izin. Beliau gimana itu? Tetap Beliau kan seniman soalnya. Ya, beliau mengizinkan lah karena dia tahu anak buahnya selalu bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan dan dia lakukan. Berarti kita bisa balik lagi nih Dewi ya. Untuk Bapak Coace saja melihat bagaimana Dewi bekerja nih Dewi ya. Jadi untuk stigma yang gadis nakal bertato itu tergantung Hilang. pada diri sendiri ya. Itu pasti hilang. Iya kan? Itu pasti bakal ketutup matanya satu gitu ya. Yang tadinya seneng ngelihat tidak seneng ngelihat. Yang tidak seneng ngelihat tuh langsung ketutup gitu. Karena kita bayar dengan kinerja kita yang baik. Kita bayar dengan kinerja kita yang baik. Kita bayar dengan karya kita. Ya. Soalnya Dewi sendiri pada tulisan di bukunya kan juga menyampaikan bahwa tergantung juga nih bagaimana perempuan yang bertato membawa dirinya ya ke arah mana itu kan Dewi ya. Di awal satu, kalau saya selalu menyarankan bahwa kalau misalnya kamu belum punya tato, kamu mau tato dirimu, satu konsep itu harus kuat. Ya. Kamu mau bikin apa sih sebenarnya? Ketika kamu seneng ngelihat, orang tuh pasti seneng ngelihat. Kamu aja nggak seneng sama yang kamu bikin, apalagi orang lain gitu kan ya. Kamu pingin orang lain itu senang melihat yang kamu bikin. Artinya kamu harus senang juga ngelihat apa yang kamu bikin gitu loh. Iya. Ya kan? Ketika semua itu dikonsepin, saya yakin pasti selain kamu senang ngelihat, orang lain juga pasti senang ngelihat gitu. Awalnya pasti konsep dulu. Dua, kamu harus punya argumen kuat kenapa kamu harus pakai tato ini gitu kan ya. Kalau misalnya memang harus sebagai pelampiasan, paling tidak kamu tidak nyakitin pikiranmu yang pertama. Lebih baik kamu nyakitin dirimu daripada nyakitin orang lain daripada kamu gantung bunuh diri kan. Pelampiasannya memang harus pakai tato gitu, tapi tetap ingat satu tadi, konsepin dulu gitu. Konsepin dulu. Baik. Dewi ngomongin konsep nih, sekarang mungkin saya bisa tanyakan juga ini konsep tatonya gimana Dewi? Karena oriental. Tidak oriental. Ya pasti kelihatan kalau misalnya orang yang sudah biasa ngeliat tato, dia pasti udah tahu ini oriental gitu. Karena ciri khasnya oriental tuh ini, ada lubangnya. Oh ya? Ini daya saya soalnya gak bertato tubuh saya Dewi. Mungkin nanti setelah wawancara sama Dewi saya terinspirasi untuk mentato lo. Jadi ini yang ada space-nya, ada lubang-lubang ini adalah ciri khas dari oriental. Yes. Di belakang yang di belakang yang pertama itu memang yang saya bikin itu kan naga sama ponik. Oke. Iya. Dewi di dalam buku ini juga Dewi menjelaskan ya beberapa aliran tato ya, aliran apa sebutan Dewi ya? Kan seperti oriental, sebenarnya apa lagi yang disebutin di sini Ada geometrik juga. Iya, geometrik dan sebagainya semuanya ada di buku ini.
Makanya saya ngerti, oh itu oriental maksudnya. Ya punya tema lah pastinya. Nah ini kalau cari dari filosofinya, kenapa Dewi memilih lebih ke oriental nih Dewi? Awalnya dari belakang. Awalnya dari yang di belakang kan. Awalnya di belakang karena saya ngambilnya oriental, otomatis yang saya harus terusin kan orientalnya juga. Ini cuma bagian dari ornamennya dia. Oh berarti poinnya yang di belakang. Poinnya ada di belakang. Di belakang itu apa tadi Dewi bilang? Onyx sama naga. Phoenix pada naga. Nah sekarang Onyx itu perempuan. Oke. Naga itu laki-laki. Karena dalam jiwa diri manusia ada sifat laki-laki dan perempuan. Sekarang mana dominannya, kan gitu aja. Jadi itu adalah bagian dari keseimbangan. Jadi di situ poinnya Dewi kenapa memilih dua binatang dalam yang punya mitos ya. Fantasi. Semuanya pakainya Phoenix, naga. Naga emang lebih ke oriental. Phoenix juga ya. Iya. Lebih ke oriental. Oriental. Bisa dibilang kalau ke oriental tuh lebih ke Asia apa bagaimana Dewi ya? Iya kan itu kan Japanese. Lebih ke Japanese berarti ke Asia kan? Oke. Wow. Luar ya nggak tahu, biasa. seneng aja gitu ngelihatnya gitu, terus baca filosofi. Jadi jangan sampai lah kita buat tato pengen tribal-tribalan, konsepin dulu loh. Ya kalau misalnya emang sudah kamu ngambil tribal, otomatis belakangnya tribal gitu, pasti enak gitu. Dan tukang artis tatonya sendiri nggak bingung kan? Gitu. Balik dong sekarang, yang mentato Dewi artisnya siapa ya Dewi? Kalau ini Balinesia. Balinesia di Kuta. Saat itu gimana dia? Beneran Dewi mau tatoan gitu? Nggak gitu dia? Enggak sih. Atau cuma karena dia atau udah ngelihat di belakang udah pakai tato, oh artinya ini kuat di tato, udah gitu aja. Dari pertama berarti emang beliau? Enggak, yang di belakang beda. Yang di belakang memang nanya. Karena masih kosong masih kosong, yakin nggak gitu ya? Tato dikiranya tadinya tuh mau tato cuma sekian. Oke. Maksudmu setengah punggung? Ya, setengah punggung. Oh ya. Nggak percaya gitu loh, dia balik lagi ke tukang print. Oke. Sampai beli tatunya memang segini di badan saya. Iya, emang segini kan? Enggak beli, setengah punggung. Piniknya habisin setengah punggung saya. Yakin? Oh gitu ya. Sempet nggak percaya gitu loh artis tatunya. Saya tatu mau setengah kan setengah dulu selesainya kan piniknya. Berarti posisinya artis tato yang sebelum yang sekarang sama yang dulu kan berbeda ya. Dulu kan masih kosong. Jadi kan dia nanya keyakinan ya. Iya. Tapi kalau sekarang udah isi, ya pasti dia namanya orang tato pasti pengen nambah dikit. Tapi ini memang sih nambah tapi udah saya konsepin gitu. Langsung full. Dari semua tubuhnya Dewi ini yang bertato apakah bagian atas saja yang terlihat apa? Di belakang sama di sini. Berarti di bawah enggak? Enggak. Oh iya, kenapa Dewi harus memilih tubuh yang bagian atas? Orang kan pasti pengennya yang, sorry ya, mungkin di bagian lutut ya, kan biasanya gitu ya. Kalau kita buka kaos kelihatan gitu loh. Kan ada tuh, yang pokoknya ciri-ciri gitu. Enggak, saya kan mulainya karena dari belakang, otomatis yang harus disambung kan bagian atas. Oh berarti itu saja. Ya, karena itu sih alasan saya. Nanti akan ke bagian tubuh yang lain apa bagaimana? Ya? Apa menunggu kaul lagi ya? Kayaknya enggak. Soalnya Dewi kan rencananya mau nyari S3. Siapa tahu kaulnya S3-nya paha habis gitu. Aduh. Sakit banget. Ada orang yang nanya itu Dewi ya, mungkin orang-orang yang enggak bertato sakit banget. Sakit. Tapi enggak apa-apa ya kalau sakit di tato daripada sakit yang lainnya kata Dewi. Ya, kalau misalnya disuruh bandingin sih lebih sakit dihianati. Tapi kalau katanya Maggie Z lebih baik sakit gigi. Aduh. Jangan deh, sakit gigi tuh sakit banget, enggak bisa ngapain loh. Sakit gigi tuh enggak enak. Sakit perut enggak enak. Enggak bisa ngapain soalnya. Enggak bisa ngapain benar. Ketika tubuh ini sehat, kita bisa ngapain aja ya. Ketika pikiran udah sakit gitu, ketika badan kita sakit, otomatis kita enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Berkarya pun susah. Sehat itu mahal, apalagi ketika kita sakit ya jauh lebih mahal ya. Betul. Yang gratis itu cuma satu, disakitin. Aduh, masalahnya ini bukan konten gosip-gosip ya. Kalau mau konten gosip katanya pernah disakiti oleh siapa saja. Adalah ya beberapa satu ini Dewi. Ketika kita merasakan sakit, artinya kita sudah kuat disakitin. Oke. Ya kan? Ketika kita sudah pernah merasakan sakit, artinya nextnya ke depannya kita udah siap disakitin. Siap disakiti. Terima kasih. Itu bagian dari pembelajaran. Dan terima kasih diri. Barisan Para Mantan ini ya. Wah, itu lagu. Untuk memperkuat. Aduh, itu lagunya gak pernah saya nyanyikan. Takut juga. Baik Dewi. Nah,
Dewi juga sebagai tato dikenal sebagai seniman, tentunya dalam seniman panggung ya, ada film, ada nyanyi juga kan Dewi ya. Dewi kan terkenal juga sebagai artis diva Bali lah bisa dibilang begitu. Itu sebenarnya kan sangat mendukung juga Dewi karena orang iya benar. sangat yakin ya, oh Dewi kan seniman. Kalau mau tato ya enggak apa-apa, nah Iya, dia mulai jadi seniman. jadi biasa aja gitu Jadi ya. dianggap biasa saja. Iya sih. Ya kan Dewi ya. Kalau di posisi saya masih aman. Yang tidak aman itu adalah informan-informan saya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah bagian dari cara mereka melampiaskan segala sesuatunya. Iya. Sekarang kita sebagai orang yang melihat semua itu paling tidak hargailah gitu kan ya. Hargailah. Karena itu adalah salah satu cara mereka untuk berbahagia. Iya. Harus satu lagi hal yang harus dicatat, bahwa cara orang untuk mencapai kebahagiaan itu berbeda-beda. Takarannya pun berbeda-beda gitu. Kita hargailah gitu. Kita harus berpikir daripada mereka gantung diri, daripada mereka bunuh orang, daripada mereka membunuh dirinya sendiri, kan lebih baik mereka lampiaskan dengan cara bertato. Mungkin itu yang bikin mereka bahagia. Iya. Mungkin itu ada satu hal yang mungkin kita lupa ya, bahwa cara untuk berbahagia itu berbeda. Berbeda. Gitu. Belum tentu bahagianya Anda sama dengan bahagianya saya gitu. Ketika itu yang membuat mereka bahagia dan mereka bisa melampiaskannya, kenapa tidak gitu? Yeah. Apakah itu cara yang buruk? Saya rasa tidak. Dia cuma nyakitin diri, dia cuma nyakitin badannya. Mungkin dengan cara itu psikisnya jadi lebih terobati, ya kan? Aduh, saya banyak disakiti loh. Apakah saya perlu pelampiasan dengan tato ya? Nggak juga sih. Kan saya udah bilang tadi salah satu cara. Salah satu cara. Mungkin konsepnya juga saya akan ini. Terima kasih para mantan. Saya lebih kuat. Saya lebih kuat untuk ditato gitu loh. Tapi balik lagi kan. Jadi segala sesuatu hal yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Betul. Apapun itu kan ya. Apapun itu. Mau yang negatif, positif, semua pasti ada konsekuensinya tersendiri gitu. Baik, ngomongin konsekuensi nih. Secara jelas konsekuensi yang Dewi terima setelah mentato ini semua. Itu gimana apa Dewi? Konsekuensinya apa ya? Iya. Kalau yang saya rasakan sekarang, karena saya ranah saya di sini kan sebagai seniman. Soalnya karena sebagai seniman mungkin biasa aja gitu dipandang karena saya pakai tato gitu ya. Berbeda dengan yang tadi perawat tadi gitu ya. Iya benar, mungkin perlakuannya berbeda gitu. Konsekuensinya malah lebih banyak yang positif gitu. Positifnya kenapa? Karena dari tato saya bisa jadi punya identitas baru. Karena identitas baru sendiri akhirnya satu menambah followers. Iya. Banyaknya followers artinya banyak endorse yang masuk. Betul. Jadi ini nilai plus buat saya ketika saya kena pandemi. Kalau pandemi karena saya dulu mainnya biasanya di event, ya hampir sebulan saya dapat job gitu kan. Iya. Otomatis karena pandemi sepi dong. Betul. Astungkara saya dapatnya karena identitas yang baru ini. Jadi followers banyak, jadi endorse masuk banyak, otomatis saya mendapat pendapatan dari sana. Jadi banyak nilai positifnya sih di sana. Walaupun sebenarnya sisi negatifnya masih ada. Karena sampai detik ini saya masih punya titipan-titipan banyak. Dewi, sebentar nyanyinya tolong pakai baju panjang. Dewi tolong sebentar pakaiannya agak tertutup. Oke. Tapi ketika nih otak saya agak jereng dikit gitu, otak saya agak bablas gitu sedikit. Kamu sebenarnya ngundang saya mau dengar suara saya, kamu mau tamumu bahagia dengan cara entertain saya, atau mau melihat tato saya? Gitu balik akhirnya. Kalau saya lagi emosi ya, saya manusiawi gitu. Padahal itu kan semua whole package ya. Whole package. Kadang-kadang saya berontak juga. Karena saya masih manusia loh ya. Apa mereka nggak tahu ya EO apa sebelumnya itu yang dia melihat tamu siapa yang datang juga, tapi mereka sudah mindset kok sebenarnya. Seperti Dewi ini datang ke Yayasan Dwi Jenderal. Mungkin kita sih tidak memaksakan Dewi untuk menggunakan baju yang tertutup atau apa. Saya kan bilangnya apa adanya Dewi ya kan gitu ya. Nah tapi orang berpandang ini pasti ntar dia datang ke sekolah tertutup ya nggak kelihatan tatonya gitu. Enggak, ya gimana ya orang saya mengundang Dewi dengan bahasan tato. Dengan bahasa tato. Terus dia nutup sampai di sini. Kan percuma. Setiap ngobrol Dewi liatin dong. Nah, soalnya kan dari awal acara sampai akhir acara ya bisa ngeliatin. Ya tapi tetap ya saya bilang tadi, saya tetap memperhatikan Desa Kalopatra. Ketika saya keluar dari ruangan ini saya pasti pakai jaket. Karena panas, pakai motor. Tergantung konsepnya Dewi ya.
benar Ternyata banget. konsepnya. Iya, masa mau naik motor saya gini, kasihan dong tato saya. Hello, ini investasi yang sangat besar. Kasihan tatonya dan perawatannya. Boleh nggak sedikit saya nanya nih Dewi. Dewi dari tadi ngomongin motor aja ya. Terus gimana penyelesaian akhir waktu Dewi parkir itu? Penyelesaian akhir? Penyelesaian damai itu gimana ceritanya? Parkir di sana? Waktu parkir di sana itu. Kalau dibilang damai aja kok. Orang waktu saya menghadap itu ya biasa-biasa aja. Yeah. Kan mereka tahu mereka juga salah. Kita akhirnya punya intisari SIM. dari semua itu gimana Dewi? Kita punya SIM, kita punya STNK, artinya kita sudah tertib dengan administrasinya. Betul. Gitu kan ya. Artinya kamu sudah siap di jalan dengan marka-marka jalan. Ketika S dicoret artinya apa? Dilarang stop kan. Di sana nggak ada signage, masa saya nggak bisa baca? Gitu aja intinya awalnya. Gitu. Saya juga mencapai hal itu dong. Iya betul. Pak, saya tahu keaturan di jalan, saya tahu marka-marka jalan dan artinya marka-marka itu sendiri saya tahu. Ketika itu tidak dilarang stop, saya boleh stop kan. Bapak nggak masang signage di sana Pak. Yeah. Saya harapan ke depannya kalau memang tidak boleh stop di sana, nggak boleh berhenti di sana. Pay strip juga nggak ada ya? Nggak ada. Kalau memang tidak ada signage itu artinya saya boleh berhentikan Pak. Jadi harapan saya ke depan bila mana memang tidak boleh berhenti atau apa, harapan saya ke depan Bapak bisa pasang signage di sana. Lebih jelas lah ya. Lebih jelas di sana. Gitu maksud saya. Saya cuma mengungkapkan itu. Intinya kan Dewi ya kalau misalnya. Dan saya minta maaf itu nggak ke sana sih, arah saya itu lebih ke saya tidak bermaksud untuk menyinggung Bapak sebagai kepala daerah di kabupaten tersebut gitu. Bukan itu maksud saya. Saya anggap diri saya bukan sebagai artis ke sana, tapi saya sebagai manusia biasa, masyarakat biasa yang berkunjung ke sana. Ketika saya dikasih signage tidak larangan atau apa, saya tidak mungkin berhenti di sana. Ketika ada signage yang mengatakan larangan, saya tidak akan berhenti di sana. Saya menyampaikan itu sih. Tapi dengan penyampaian yang nggak menggebu-gebu, enggak. Saya cuma menyampaikan hal itu. Dan nggak cukup sampai di sana. Setelah saya menghadap beliau, saya juga ketemu dan langsung datang ke rumahnya si satpam. Betul. Saya langsung ke sana dan ngasih hadiah. Ya. Untuk cerita lebih lengkap bisa dilihat di media-media sosial atau media infotainment. Ya di sana tuh kayaknya banyak banget yang nyerang gitu, yang miring-miring. Terus saya dibilang sok pakai tato lah. Perasaan sewaktu ke sana saya nutup tato. Nah saya, itu Dewi. Karena kan balik lagi setiap Dewi melakukan apa-apa kan tato ya seperti itu, sok pakai tato. Nggak ada hubungannya, emang tatonya pakai motor saya selalu pakai jaket. Kasihan mah tatunya. Waktu saya bikin video juga saya nutup badan saya kok, saya nggak bisa pakai baju panjang waktu itu. Saya bingung juga salahnya di mana. Saya bingung banget waktu itu, jujur. Harus sama-sama saling memaklumi ya. Iya. Maklum ya, podcastnya kan ujung-ujungnya adalah berbicara mengenai kebaikan. Jadi mohon sama-sama saling memaklumi dan memaafkan. Iya benar. Karena kita masih manusia. Betul. Dewi, selain Dewi bernyanyi dan sebagainya, Dewi juga saya lihat ada kegiatan buat film dan sebagainya. Bisa Dewi ceritakan gak karir yang itu Dewi? Banyak banget. Gak cuma film malah. Film itu teater mau film sama apa gimana sih? Beda. Beda. Oke. Dari pembawaan karakter bedanya. Film sama teater itu bedanya dari pembawaan karakter. Kalau dulu di SMP emang saya ikut teater, cuman lebih ke sindennya. Gitu, lebih ke sindennya, terus vokalnya ya? Lebih ke puisi saya kalau dulu gitu. Nggak tahu kenapa akhirnya ke film itu, mungkin karena udah seorang entertain itu kan dia juga dilihat dari mimik, wajah, karakter gitu kan ya. Sampai akhirnya dapat tawaran waktu itu sama Puji Astawa. Dan akhirnya buku ini divisualisasikan jadi film karena diajak kerjasama juga sama Puji Astawa, dan akhirnya saya masuk di film sampai akhirnya masuk ke Komisi Film Bali malah akhirnya ikut asosiasinya. Untuk film mengenai ini kan ada kita bisa lihat nanti ya. Bisa lihat di YouTube, sudah tayang itu udah lama. Saya cantumkan ya. Kenapa saya bersikeras untuk membuatkannya sebuah visualisasi atau film? Karena Indonesia tidak punya budaya untuk membaca. Disuruh baca ini mungkin gak mau. Iya loh. Ini ya saya mungkin mau bilang poin-poinnya aja gitu ya. Saya mau bilang ini ya, ini sebenarnya punya Dewi ini agak sedikit lusuh ya. Karena saya berusaha untuk membaca. Itu ciri-cirinya bukunya dibaca ya. Iya, jadi biasanya kalau ditampilin dia masih rapi, mekapur. Ini kan udah langkah-langkahnya. Artinya udah dibaca, terima kasih. Tapi cuman ya ini bestseller loh.
By the way, teman saya suruh nyari susah banget. Oh gitu, terima kasih. Aduh, Dewi. Astagfirullah. Ya memang Pelan-pelan. unik lain daripada Pelan-pelan yang tapi lain. pasti. Karena waktu saya nulis buku ini, waktu saya nulis tesis, saya mentoknya memang juga di buku tatonya. Karena buku yang meng-create tato itu nggak banyak di Indonesia. Betul. Saya kan harus dapat referensi buku. Apalagi Unut ada minimum kamu harus punya daftar pustaka 100 buku gitu kan. Ini ya kalau teman-teman sudah beli ya, ini Pokoknya referensi bukunya banyak banget. Kok buku kisah hidup referensinya banyak ya, karena dicantumkan dengan dalam penelitiannya juga. Jadi ya ini main-main penelitian. ya. Jadi harus pakai daftar pustaka, bukunya tuh memang buku-buku yang bercerita soal landasan dasar teori kan saya isi di sini kan. Ini daging isinya ya, bukan tato isinya. Daging isinya ini. Ya pokoknya banyak banget referensinya gitu. Ya, dan buat saya kenapa saya harus dijadiin film, dan akhirnya saya masuk ke film itu ya itu tadi. Karena Indonesia tidak punya budaya untuk membaca. Jadi agar buku ini tersampaikan, saya visualisasikan dan saya kerjasama sama Puja Astawa. Akhirnya ini menjadi film. Dan akhirnya saya terjerumus di film. Itu sampai gimana? detik ini gitu. Berarti itu asal muasalnya Dewi untuk terjun di dunia acting ya? Iya, tapi Terus mengasihkan gimana, banget gitu, mengasihkan banget, seru banget, ada pengalaman yang baru di sana. Sebuah tantangan baru? Karena kita mengubah karakter kita di sana. Karakter saya itu kan sebenarnya keras gitu kan, keras. Kalau di film Dua Sisi ini memang saya punya jiwa yang idealis dan keras memang di sini. Tapi di film selanjutnya itu banyak juga saya ngambil peran jadi orang yang polos, kalem dan tidak boleh memberontak. Itu bisa. Can you imagine guys? Bisa ya. Itu tantangan banget buat saya. Makanya teman-teman pada menarik. Kamu beneran kamu jadi orang yang tertindas di sana? Nggak salah? Enggak tahu, aku dikasih peran biar nggak tertindas. Aku nggak boleh marah, aku nggak boleh memberontak. Itu filmnya boleh ditonton lagi nggak? Apa? Nanti ada. Ini makanya kenapa rambut saya pendek. Ini habis digundul. Ya, film yang kedua. Ya. Judulnya Tattoo. Itu belum tayang. Segera bulan ini, akhir bulan ini. Jadi nanti kan ada infonya ya di Ada Instagram dong, Dewi ada. ya, pasti ada ya. Itu saya digundul, benar-benar digundul acak-acakan. Makanya rambut saya pendek. Dewi pernah tahu nggak dulu ada cerita film perempuan yang digundul, film Indonesia dulu, yang dia memberontak. Putri Gio judulnya ya, film Indonesia kok itu. Nggak tahu, saya taunya kayak Putri Gio kamu digundul gitu. Aduh, yang mana tuh ceritanya nggak tahu gitu kan. Ya karena Dewi nggak lahir di zaman itu, saya juga agak lupa ya karena nggak di zaman Dibilang itu. sih Putri Gio filmnya. Itu ada dia pemberontakan terhadap orang tuanya, tapi akhirnya ujung-ujungnya gimana? Ini bukan memberontak ke orang tua kalau yang ini. Ini filmnya. Kalau Dewi yang film ini tentang apa aja sampai gundul dan sebagainya itu? Orang tua itu kan orang bilang perambut ini adalah mahkota perempuan. Jadi ketika dia gundul, dia pasti malu keluar gitu. Makanya orang tuanya gundulin dia. Gitu. Biar si anak perempuan ini nggak sampai keluar rumah. Karena dia pacaran sama orang yang tidak disukai oleh si orang tua. Bermusuhan. Musuh bebuyutannya gitu. Dia pacaran sama keluarganya. Nggak setuju. Makanya biar anaknya nggak keluar, digundul anaknya. Oke. Kalau itu kan sifatnya membawa ke mentalitas ya Dewi ya. Maksudnya yang memang kalau perempuan mahkotanya adalah rambut dan sebagainya. Tapi kita banyak juga lihat loh Dewi ya, orang yang waktu itu saya berpikir Dewi, apakah Dewi ada kampanye cancer apa gimana? Oh enggak, memang untuk film aja. Memang untuk film ya. Memang untuk film, totalitas buat film. Saya juga, makanya saya bilang tadi, saya juga nggak tahu kok bisa terjerumus di film. Tapi ini pengalaman yang luar biasa buat saya. Jadi ada sesuatu hal yang baru di mana kita merubah karakter kita. Betul. Ini tantangan buat saya. Padahal kalau nyanyi pun sebenarnya kita berubah karakter juga loh Dewi. Saat kita lagi sendu, nyanyi lagu bahagia, ting gitu. Tapi kalau lagi bahagia, banyakan sih lagu-lagunya bahagia kalau saya, karena saya eventnya lebih ke wedding. Ya. Jadi Dewi itu nyanyinya tuh lebih banyak, bahagia. dia tuh lebih banyak mendoakan lewat nyanyi sebenarnya. Ya kan? Apa yang kita ucapkan adalah doa gitu katanya. Apa yang kita ucapkan adalah doa gitu. Kalau penyanyi, apa yang kita nyanyikan perwakilan dari doa kita. Iya. Asik. Benar, kita bisa apa ya? Kalau buat saya tuh nyanyi itu bisa mengobati. Betul. Mengobati keresahan kita, mengobati kesedihan kita.
lewat menyanyi. Dan kayaknya berbagi sama orang itu adalah salah satu obat sih buat saya. Makanya sampai detik ini apapun yang saya kerjakan, semua aktivitas yang saya kerjakan, saya yakin memang untuk kepentingan orang banyak. Jadi sebenarnya kalau uang itu nggak nomor satu, walaupun nggak melulu kita perlu uang gitu. Tapi nggak itu yang nomor satu gitu. Karena buat saya, buat apa sih kita hidup kalau kita nggak bermanfaat bagi orang-orang banyak gitu. Makanya segala aktivitas yang saya tekuni sekarang itu memang benar-benar kebanyakan untuk kebermanfaatan dan keberlanjutan untuk nantinya gitu. Selain saya nyanyi, selain saya film, selain saya ngantor, saya juga ngajar. Dan saya mengabdikan diri saya di lapas Kerobokan Perempuan untuk ngajar yoga di sana. Gimana Dewi? Ini satu hal yang baru ya yang saya tahu ya Dewi ya. Ya, saya nggak pernah angkat ini. Saya nggak pernah angkat ini di podcast manapun. Berarti ini adalah yang pertama kali. Karena saya tuh kadang-kadang saya juga lupa kadang-kadang dengan aktivitas saya sendiri. Sampai itu nggak kesebut loh ya. Tapi makasih loh Dewi ya. Karena saya kan nggak tahu nih. Sampai saya bertanya ke arah situ pun juga saya nggak tahu. Karena di medsos Dewi emang nggak ini ya. Iya, kadang-kadang makanya saya kadang-kadang sudah saya bilang, saya kadang-kadang lupa dengan aktivitas saya sendiri, kesibukan saya sendiri kadang-kadang saya lupa gitu. Saking banyaknya kerjaan kan di asosiasi, karena saya di pariwisata asosiasinya, nyanyi saya masih aktif sampai detik ini walaupun pandemi saya masih nyanyi juga, Stungkare. Ngajar saya masih biasanya private gitu, karena pandemi kasihan juga mungkin karena pandemi lumayan juga bayar saya untuk private untuk yoga, dia op dulu sementara. Nah karena ada yang op otomatis saya berpikir gini, apa yang bisa saya lakukan. Nah waktu itu saya kebetulan dapat undangan ke lapas Kerobokan Perempuan, tapi bukan untuk ngajar yoga, cuma untuk kunjungan biasa gitu. Dan saya berpikir saya mau bermanfaat gitu ya. Kenapa ya saya nggak men-sharingkan apa yang saya bisa ya gitu. Paling nggak harus kita nunggu kaya dulu, nggak harus nunggu uang dulu ketika kita mau berbagi. Betul. Ada cara hal yang lain untuk berbagi kan, yaitu apa yang kamu bisa. Nah ini yang saya bisa ngajar yoga loh, saya bisa sharing yoga. Nah waktu itu saya menawarkan diri saya sama kepala lapasnya. Bu Lili boleh nggak saya sharing yoga di sini? Mungkin ada nggak slot yang kosong buat saya, mungkin ngajar buat orang-orang di sini gitu. Mereka welcome banget. Dan amazingnya itu sampai sekarang saya sangat dekat sama mereka. Ya, Dewi. Jadi ketika mereka keluar, mereka laporan sama saya. Itu buat saya benar-benar itu bayaran terbesar buat saya. Saya benar-benar merasakan bagaimana mereka di sana, mereka menghadapi semuanya, menghadapi stigma-stigmanya. Karena kalapas waktu itu cerita ke saya, Dewi, mereka ada yang sampai 4 kali balik ke sini. Loh, kenapa Bu Lili? Alasannya kenapa? Lebih banyak karena mereka itu nggak kuat. Mereka nggak kuat dengan stigma di luar gitu. Stigma sebagai ini ya, mantan napi. Benar. Saya ngerasain banget gitu kan ketika saya ngajar yoga gitu. Maaf saya jadi kebawa banget. Jadi ngajar yoga waktu itu yang habis setelah saya kasih meditasi, setelah sawasana meditasi gitu, saya mengakhiri kelasnya gitu, ada yang tiba-tiba meluk saya, dia nangis gitu, nangis kencang-kencangnya dan benar-benar ngemegang saya erat gitu. Ketika itu saya berpikir, ya Tuhan, mereka ini sebenarnya orang baik gitu loh. Saya selalu mendoakan semoga keluar dari sini mereka jadi orang yang kuat. Dan ternyata saya nggak tahu bahwa orang yang sampai keluar masuk 4 kali 3 kali ke dalam sel itu karena mereka nggak kuat. Mereka sudah keluar, mereka ingin jadi orang yang baik, ingin memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitarnya, tapi mereka belum dipercaya untuk itu gitu loh. Mereka nggak kuat psikisnya, makanya itu yang bikin mereka ya sudahlah, bahasa Balinya bekadung san. Sekalian saya berbuat jahat gitu, udahlah saya balik lagi ke sana gitu. Ya Stungkare sih mereka sampai detik ini mereka keluar dari sel, mereka pasti nge-DM saya. Dia bilang terima kasih, Mbak Dewi. Udah, saya akan berusaha jadi orang yang baik. Saya akan selalu ingat kata-katanya Mbak Dewi.
Ya Dewi, sebenarnya kita tahu ya Itu yoga tuh- itu kan lebih cenderung emang ke olah fisik seperti olahraga Iya, ya. dan Tapi yoga dan itu menenangkan kan jiwa banget. kalau yoga itu kan olahraga biasa, oke, mereka di sana seperti itu. Tapi kalau dengan tadi saya pengen nanya tadi, tapi malah Dewi sudah terbawa ke sana. Yoga itu sebenarnya kan ada meditasinya, ada pendalaman karakter diri juga. Itu yang tadi Yang pengen lebih- saya tanya tadi sebenarnya. Kita Itu kalau jadi nganterin- lebih tahu. Iya, ngajarin diri yoga kan kita. berbeda itu Dewi gitu. Jadi akhirnya Dewi sendiri sudah jelasin langsung ke saya tadi. Ya. Wah, luar Buat biasa saya itu. kan karena kalau yoga itu kan Uh-uh. menyatukan antara pikiran, nafas dan gerak badan kita. Dan dengan yoga itu sendiri kita jadi lebih tahu diri kita Nah itu dia, siapa. pendalaman karakter juga bisa dari yoga. Meditasi itu yang Dewi bilang tadi Kita jadi sampaikan. lebih tahu diri kita sendiri. Betul, betul. Kadang kita harus tahu diri kita seperti apa, kan kita harus ngaca. Betul. Tapi dengan yoga dia lebih belajarnya ke dalam. Jadi kita lebih tahu diri kita itu siapa dan harus bagaimana. Kalau saya sih mendapatkan yoga itu seperti itu. Ya. Esensinya yang kita Esensinya, dapatkan dari yoga itu seperti itu yang saya rasakan. Ya buktinya mereka tersihir dengan itu. Iya, betul. Akhirnya setelah banyak gitu orang-orang yang baru gabung gitu kan, banyak yang baru masuk sel gitu kan. Mereka akhirnya ikut gabung di yoga gara-gara paginya saya ngasih motivasi nih mereka gitu. Sorenya saya datang lagi ke sana untuk ngajar, karena kalau ngajar yoga tuh kenanya sore. Kalau motivasi pasti pagi, karena harus pakai lapangan yang agak nyenter nih ayinya. Makanya pagi-pagi jam 8, setengah 8 itu motivasi, kalau sore baru yoga gitu. Dari motivasi ke kelas yoga, akhirnya kelas yoganya jadi banyak gitu. Oke. Artinya mereka kan ngerespon kita. Harus ngerespon dulu nih, biar tahu keberadaan kita tuh buat apa. Saya selalu bilang sama mereka, saya ninggalin kerjaan saya ninggalin kantor saya tidak minta bayaran. Saya cuma minta satu, saya nggak ketemu kalian lagi di sini. Saya selalu tegaskan itu sama mereka, biar mereka punya motivasi untuk tidak balik lagi ke sel itu. Saya sudah sampai bilang sama mereka, saya nggak pernah minta bayaran loh sama kalian. Karena terkadang orang masuk ke sel itu juga ada kondisi dan keadaan mereka ya Dewi. Iya. Ya. Kita kan nggak bisa kita pungkiri Tapi juga. saya selalu bilang sama mereka, itu konsekuensi atas apa yang kalian lakukan. Betul. Kalian harus kuat, karena kalian beda. Saya selalu bilang seperti itu. Ya. Saya selalu menekankan itu sama mereka, karena kalian beda. Otomatis kalian harus lebih keras berusahanya daripada orang yang biasa yang gak pernah punya kesalahan gitu loh. Ya, Karena betul, kalian kan betul. sudah pernah dicap punya kesalahan. Otomatis bagaimana caranya menghilangkan cap itu. Sama lah kayak misalnya kertas putih. Sekarang ada noda pulpen satu aja. Kamu akan dilihat. Saya selalu menekankan itu. Kamu harus kuat. Ini konsekuensimu. Saya selalu bilang seperti itu. Ya sekarang sih mereka lebih tenang sih itu. Sekarang sih udah nggak ada yang nangis, nggak ada yang meluk gitu lagi. Kecuali ada orang baru yang masuk, pasti mereka nangis sampai minta meluk. Depresi juga Mbak ya di situ Dewi, ya. sampai ada yang bilang, Mbak Dewi, boleh saya peluk Mbak Dewi? Oh ya. Sampai ada yang bilang seperti itu. Oh ayo sini. Dia nangis gitu. Itu yang mereka perlukan gitu loh, untuk menguatkan diri mereka. Betul. Karena selama ini kan mereka digembleng dengan kekerasan ya, hidup mereka udah keras, Ya, di luar hingga sana. masuk ke sana. Mau sesuatu yang namanya perempuan mungkin ya. Bener-bener, Iya, perempuan kan agak sensitif. Perlu lebih sensitif gitu. hatinya. Dengan kemunculan dengan Dewi yang bisa dianggap sebagai teman curhat dalam bentuk mengajarkan meditasi, yoga, itu kan benar-benar yang mungkin itu juga jalan terbaik sebenarnya untuk menyembuhkan Iya. dari jiwa kerasnya mereka itu loh, supaya tidak balik itu loh Dewi. Ya biar Ada sentuhan yang berbeda. sedikit cooling down. Iya, ada sentuhan berbeda, menyadarkan kembali gitu ya. Mungkin kalau kita dalam posisi yang bukan seperti mereka, tidak bisa merasakan bagaimana di dalamnya, tapi setidaknya kita bisa membantu ya Dewi ya. Iya benar. Membantu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita nggak punya uang, nggak usah nunggu kaya deh untuk kita berbagi sama orang. Cukup dengan apa yang kamu bisa. Ya. Oke, Dewi, dari sekian proyek yang Dewi jalankan sekarang ini kita akan melakukan rekamannya di tanggal 14 April Yes. 2022. Ada nggak next project yang Dewi akan kerjakan selain film tadi udah disebutin ya. Kalau film kan tinggal nunggu aja nanti di Instagramnya Dewi, nanti saya akan cantumkan itu. Iya. Jangan ini ya, jangan pas mau mulai langsung di posting ya. Kasihlah kami jeda untuk Oh iya siap. Saya untuk kan reminder. ya siap. Itu Beres. itu juga ada nggak lagi planningnya Dewi ya, Ada. project dan sebagainya selain Harus sudah ada. berjalan ini. Harus ada.
yang namanya kita hidup pasti harus jalan ke depan. Kita harus punya planning baru. Ya. Biar hidup ini lebih bergairah. Ada nggak? Because life is never flat. Ada bongkaran nggak Dewi selain Dewi fokus sama film ini? Untuk Target dunia saya, vokal gimana? Dunia vokal gimana? Ya itu akan, kalau buat saya kalau misalnya nyanyi itu pasti akan jalan beriringan dengan segala aktivitas saya di belakangnya. Siap. Dia akan selalu berjalan kalau nyanyi itu, saya nggak akan mungkin meninggalkan, itu nggak mungkin banget. Next project kedepannya saya mau sekolah lagi, bisnis, meneruskan bisnis keluarga pasti. Karena harapan saya kedepannya saya pengen punya modal dan saya pengen punya rekanan yang bisa saya ajak untuk menanam modal juga di dalamnya untuk membuat panti jompo. Oke. Karena buat saya panti jompo itu nggak melulu untuk orang yang selalu berpandangan bahwa orang tua yang dibuang. Orang tua Saya yang selalu ingin dititipkan. Saya ingin menghapus stigma itu. Saya pengen mereka lebih berpikir bahwa panti jompo ini adalah tempat untuk mentreatment orang tua biar tidak cepat lupa. Karena kalau misalnya orang tua kita suruh diam di rumah, enggak kita ajak ngobrol, dia akan lupa. Kenapa? Karena kita nggak ngajak dia ngobrol, karena kita nggak ngajak dia komunikasi, makanya dia bisa lupa. Gitu. Jadi buat saya panti jompo ini nanti mungkin nggak akan saya pakai nama panti jompo yang mungkin panti apa gitu, rumah sehat mungkin. Rumah kita nanti, rumah orang tua entah apa gitu yang namanya mungkin lebih hospitality lah gitu. Nah, kalau rumah masa depan itu bisa yang petak 1 x 1 meter itu. Pokoknya biar nggak jompo gitu loh bahasanya. Jadi saya pengen menghapus stigma itu. Jangan dibilang bahwa panti jompo itu tempat penitipan dan orang tua yang terbuang. Saya nggak mau ngurus orang tuamu, enggak. Saya pengen ini sebagai tempat penitipan yang emang benar-benar bisa treatment orang tua kita biar tidak cepat lupa. Jadi nanti sistemnya kalau misalnya tidak punya anak sama sekali, memang dia dibuang oleh anaknya atau gimana, tapi dia di sini benar-benar dapat pelayanan yang luar biasa gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya ada keluarga yang tidak bisa ngayinin gitu bahasa Balinya, dia bisa nitipin di sini, pagi dia taruh di sini, jam 5 dia jemput, atau enggak seminggu dia di sini, hari Minggunya dijemput sama keluarganya. Jadi itu buat saya tuh panti jompo tuh memang buat rumah mereka gitu loh. Karena mereka akan bertemu dengan orang-orang sebayanya. Harapannya ke depannya kalau mereka ngobrol sama orang sebayanya, mereka nggak lupa gitu loh. Masih bisa bercerita, masih diajak ngobrol sama cucu-cucunya. Kalau sekarang diam di rumah, kan nggak nyambung diajak ngobrol. Karena kita udah nggak seumuran sama nenek kita kan. Nah, dengan ada rumah jompo ini, mereka lebih bisa mengekspresikan dirinya, mereka lebih bisa berbicara dengan orang-orang sebayanya. Itu sih harapan saya. Baik. Wow. Makanya saya pengen punya modal besar dan saya pengen ngajak teman-teman saya juga punya modal di dalamnya gitu. Baik. Nah itu buat teman-teman yang mungkin punya satu visi dengan Dewi Pradewi. Boleh. Untuk mewujudkan hal ini, silakan DM beliau ya. Tapi ujung-ujung ya. Ini sebenarnya bukti apa ya, rasa bakti saya sama odahnya saya. Sama gini ya odah gitu. Odah masih ada kan? Enggak, udah enggak ada. Jadi dari situ. Waktu itu saya merasa bersalah banget itu karena kita semua sibuk. Kita semua sibuk, nggak ada yang ngajakin beliau ngobrol. Akhirnya beliau juga jadi pelupa gitu loh. Berarti Dewi sekarang mewujudkan rumah tersebut itu juga berdasarkan pengalaman ya. Bagaimana nge-treat orang tua yang baik seperti apa. Kan gitu Dewi? Benar. Waktu itu saya complicated sebenarnya. Karena waktu itu kalau misalnya saya sampai naruh nenek saya ke panti jompo, ntar diomongin sama tetangga saya. Nanti dibilang keluarga saya enggak pernah memperhatikan nenek saya. Berarti juga Dewi ingin merubah stigma bahwa semata-mata menitipkan orang tua itu bukan maksudnya enggak bisa melayani atau tidak mau melayani, tapi lebih ingin beliau sehat. Sehat dalam badannya, sehat dalam pikirannya. Pikiran yang paling penting kan? Biar nggak cepet lupa. Ketika masih diajak ngobrol sama cucu masih nyambung gitu loh. Mesin tanya ajak nih ngomong, apa kelingetan gitu loh. Ya kan? Dengan situasi kondisi ya seperti Dewi ini cucunya sibuk sekali kan gitu. Iya, adik-adik saya kerja soalnya juga. Orang tua saya masih kerja sampai detik ini. Nggak ada yang ngajak.
di rumah. Ya, jadi Dewi ingin mewujudkan itu ya. Ya. Ya Astungkara segera loh, segera Dewi ya. Astungkara. Segera kuliah S3-nya. Iya. Segera. Itu buat modal lo juga ya. Betul. Ya kan, buat modal juga. Bisnis buat modal juga. Segera dengan bisnis keluarganya, segera dengan cita-cita yang membuat rumah. Awalnya memang orientasinya memang duit. Tapi duit itu sendiri saya yakinkan untuk orang banyak. Ya, siap. Ya Tuhan wujudkanlah. Amin. Biasanya kalau yang doa-doa ini kan didengar ya, apalagi tujuannya dengan baik ya, Dewi ya. Kemudian Dewi ada nggak pesan dan kesan ini? Berhubung pemirsanya kita kan adalah dari TK, SD, SMP, SMA, Apa ya pesannya ya? Mahasiswa, S1, S2, ada guru, ada dosen, ada muridnya. Banyak banget ya. Ya Dewi sendiri tahu Pesannya ya. untuk siapa dulu nih? Ya, Pesannya untuk yang bertato dulu mungkin ya. Boleh, nanti Dewi rangkum aja sebagai statement terakhirnya Dewi mungkin ya, dengan melihat dari keluarga besar kita seperti ini. Sedikitnya berapa alinea ya? Ya. Sama dibuat kalau- satu buku aja deh Dewi. Pokoknya kalau di buku itu kan selain Iya. kita mengungkapkan penyebab, Iya. bentuk dan implikasi, pasti di dalamnya ada saran. Iya. Sarannya pastinya karena kita masih berada di Bali dan kita adalah subculture di dalam dalam kebudayaan yang dominan, kita harus tetap perhatikan desa kalau patre. Jadi Iya. kamu harus tetap perhatikan. Itu berkali-kali Dewi ucapin. Ya, kamu harus selalu memperhatikan pakaianmu. Ya. Ketika kamu sopan berbicara sama orang, ketika kamu bisa membawakan dirimu, orang pasti akan menghargaimu. Ketika kamu bisa berpakaian yang baik, orang pasti akan menghargaimu. Ya. Dan kalau dia pasti akan menghargai semua karya dan semua apa yang kamu lakukan, terlepas dari kamu pakai tato. Saya yakinkan itu. Ya, baik. Terima kasih Dewi. Nah ini satu hal tadi saya untung nggak lupa loh. Saya Apa itu? pegang saya pegang buku ini. Dewi kan juga pengen ada bedah buku mengenai ini ya Dewi ya. Iya benar. Mungkin bisa disampaikan Karena Dewi. buku ini lama banget. Iya, kenapa buku ini harus dibedah gitu loh Dewi? Nah kan alasannya apa buku ini harus Karena ini dibedah? pas bulan Esensinya April di mana? gitu kan, pas bulan April, bulan Kartini gitu. Ya. Buat saya buku ini adalah satu gerakan intelektual untuk emansipatoris, memperjuangkan hak-hak perempuan tentunya di dalamnya. Ini sangat ngena banget kan di bulan Kartini ini. Betul. Harapan saya besar tentunya untuk para perempuan-perempuan. Jadi kalau cantik fisik itu tidak pernah abadi. Yang abadi itu adalah ketika kamu bisa cantik dan kamu bisa bisa belajar, punya pengalaman. Jadi sebenarnya kalau cantik fisik itu kan gak abadi. Kalau nanti kita tua kita pasti keriput kan. Ya. Jadi kita perlu botok. Itu pun kalau punya uang kan. Ya. Kalau enggak ya pakai filter kamera aja nggak apa-apa. Itu artinya harus punya kamera yang mahal. Balik lagi ke uang kan. Oh iya betul. Oke. Jadi cantik itu nggak cukup dengan fisik karena kecantikan fisik itu cuman sementara, nggak abadi gitu. Yang abadi itulah ketika kita bisa memperlihatkan cantik kita dengan kita punya pengetahuan dan pengalaman. Baik. Itu sih buat saya sangat mudah menjadi pemenang. Yang sulit itu satu, ketika kita harus mengendalikan diri kita untuk tidak terlarut di dalam kemenangan itu sendiri. Iya, mempertahankan. Yes, mempertahankannya itu yang sulit. Jadi pemenang itu mudah banget. Mudah ya ya? kan? Betul. Iya dong, mudah banget. Yang sulit itu kita mempertahankannya biar kita nggak terlalu kelewat dengan ego kita sendiri karena kita udah merasa menang. Iya. Gitu sih. Apalagi Oke, iya itu aja sih. Kalau saya mau gali-gali lagi bisa sebenarnya Dewi. Saya mau nanya, emangnya Dewi sudah jadi pemenang sekarang? Bagaimana cara menjadi pemenang? Tips dan trik itu podcastnya bisa satu hari. Aduh, ya. Kadang-kadang saya akui ya, kalau saya mengundang narasumber itu suka terlarut gitu loh. Jadi saya berusaha tuh gali lagi. Nah, tapi saya juga pengen sampaikan kepada Dewi, banyak sebenarnya saya punya rasa penasaran mengenai kisahnya Dewi sebenarnya. Wow. Nah, suatu saat boleh dong kita undang lagi Dewi ya. Boleh, dengan senang ketika hati. Projectnya, mungkin filmnya saat sudah mulai tayang atau sebelum tayang, Dewi bisa lah sampaikan kepada kami. Oh ya, siap. Podcast Dwi Genre ini filmnya dia, yuk kita obrolin film, itu boleh banget itu. Oh ya, siap. Ya, Dewi, ya. Kita senang sangat terbuka sekali Dewi. Oke. Ya, Nanti kita sama Puja pertama- Asawa berarti kalau udah boleh, sama film. boleh. Jadi nanti pokoknya pemirsa PDF kayak tadi disampaikan bahwa Dewi yoga di lapas itu yang pertama kali yang di sini.
disampaikan. Itu nggak ada yang Karena tahu. saya- Nah, kemudian nanti project film mungkin sudah disampaikan secara media sosial atau infotainment, tapi ada esensinya yang belum disampaikan, mungkin bisa disampaikan di sini. Oke. Pokoknya nanti bedah bukunya di Dujendra ya. Boleh. Langsung Siap. ditantang. Kalau gitu nanti pemutaran film perdananya jangan lupa ya diundang-undang kita yang di genre. Oh, siap. Siap. Pokoknya oke. Dewi Kan sukses sama- udah ada pembicaraan di awal jadi lebih semangat jadinya. Betul. Terima kasih banyak Dewi. Semoga apa yang kita bicarakan untuk hari ini bisa memberikan teman-teman pemirsa edukasi, Yes, semoga bermanfaat. informasi, dan tentunya menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Dewi. Semoga Dewi kedepannya lebih sukses. Langsung kada suara. Dan yang paling penting Dewi bilang tadi kesehatan. Sehat selalu. Bener. Tetap berkarya dan kami selalu menunggu hasil karya Dewi. Semoga dikasih sehat bener. Sehat ya. Dari tadi kan Dewi dari awal pembicaraan selalu ngomong sehat. Ya itu doa kita yang paling utama Dewi. Ya. Sehat Dewi bisa berkontribusi pada kami semua. Kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain. Baik. Sukses selalu Dewi ya. Sukses selalu juga dan saya juga berterima kasih telah diundang dan dipercaya untuk mengisi acaranya. Terima kasih banyak. Baik, sukses semua. Baiklah pemirsa, demikian pembicaraan saya dengan Dewi Pradewi mengenai hal ini dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat aja di linknya Dewi akan saya bagikan. Dewi punya YouTube sendiri juga. Ya, ada YouTube. Kemudian ada IG-nya, Facebook dan sebagainya. Nanti kita akan letakkan. di Jangan link lupa ini. like, subscribe, comment, and share. Ya, di sini dan juga di tempatnya Dewi ya. Like, comment, dan subscribe-nya di PDF dan juga di Dewi. Oke. Baik, terima kasih Dewi. Saya tutup dengan Parama Santi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama saya juga minta maaf. Om Santi.